Siapa sih yang gak kenal dengan 20th Century Studios? Kalau kalian demen nonton film, pasti gak asing lagi dengan satu rumah produksi film terbesar satu ini. Apalagi kalau denger intro sound dari 20th Century Studios, pasti langsung ngeh. Awalnya studio ini bernama 20th Century Fox, namun kemudian di tahun 2019, Walt Disney resmi mengambil alih beberapa aset dengan transaksi senilai 71,3 miliar US dollar. Dan kemudian barulah pada tahun 2020, Walt Disney ini membranding studio ini dengan nama sekarang yang kita kenal. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, 20th Century Studios kembali menyuguhkan film-film kerennya. Maka karena itu, kita bakal ngasih kalian 10 film terbaik pada tahun tersebut. Why don't you just crash here? Oh no. It's dry and there's a lock on the door. You take the bedroom. Film pertama, Barbarian. Barbarian menjadi film horor yang banyak dapat tanggapan positif dari kritikus ataupun penonton awam. Tercatat di Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan skor sebesar 93%. Di IMDb sendiri mendapatkan 7 dari 10. Dan di Letterboxd mendapatkan 3,6 dari 5. Film ini disutradarai oleh Jack Reger dan dibintangi oleh Georgina Campbell dan Justin Long. Film ini sendiri udah rilis di Disney Plus dari tanggal 26 Oktober tahun 2022. Film ini menceritakan Tess yang menyewa properti Airbnb di Detroit untuk wawancara kerja. Pas tiba di lokasi, Doi bertemu dengan Kate yang gak taunya juga mengaku telah menyewa properti tersebut melalui aplikasi lain. Jadi kayak double book gitu deh. Tapi karena lagi hujan deras dan hari semakin petang, jadilah Tess dan Kate pun sepakat buat berbagi Airbnb untuk semalam. Keputusan Tess buat tetap singgah membawanya pada eksplorasi properti yang menjadi awal dari mimpi buruknya. Satu hal yang menjadi pelajaran dari film ini, ada baiknya kalau kita pesan Airbnb atau penginapan dicek terlebih dahulu rating sama review-reviewnya, biar nggak ada kejadian mengerikan yang dialami karakter utama dalam film ini. Secara kualitas filmnya memikat terutama di babak pertama. Tensinya intens, creepy, penempatan kameranya cemerlang, alur ceritanya juga nggak gampang ketebak, jadi bikin kita curiga mulu. Akting dari para pemainnya juga solid, terutama Georgina Campbell. This process might seem overwhelming. Film selanjutnya The Last Duel. The Last Duel sendiri adalah karya dari sutradara Ridley Scott yang sempat sukses dengan film Gladiator yang rilis pada tahun 2000. Dengan filmnya sendiri bertema kolosal dengan latar medieval atau abad pertengahan. Berdasarkan kisah sejarah nyata, film ini diadaptasi dari buku berjudul The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France oleh Eric Jagger pada tahun 2004. The Last Duel punya ensemble cast yang mewah, diantaranya Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon, dan Ben Affleck. Meskipun pada tahun lalu nggak sempat tayang di bioskop Indonesia, The Last Duel bisa kalian saksikan di Disney Plus. Mengisahkan tentang Jens, seorang kesatria pemberani di medan perang, dan Jacques Legris, bangsawan yang terkenal sebagai pria rupawan dan cerdas. Ketika sang istri yang bernama Marguerite de Cargas ini bilang kalau dirinya udah dilecehin sama Jacques Legris. Hal ini bikin kedua pria tersebut harus melakukan duel buat membuktikan siapa yang bersalah di hadapan Tuhan. Mungkin buat para penonton yang mengharapkan kalau film ini bakal menjadi film action, bakal bikin kecewa. Film ini lebih banyak diisi dengan dialog, persepsi, dan interaksi antar karakter. The Last Duel juga menawarkan 3 perspektif cerita dari ketiga karakter utama, di mana pastinya setiap dari mereka merasa menjadi pahlawan atau pihak yang benar dalam kisah ini. Dan itu semua dihadirkan twist di setiap sudut pandangnya. The Last Duel punya naskah dan directing yang sangat bagus, juga maksimal di setiap aspek tekniknya sehingga menjadi pengobat buat kita yang merindukan jenis film kolosal yang bagus seperti ini. He attacked me. I am telling the truth. The truth does not matter. If you lose, your wife will suffer dire consequences. If you want to live here, Film selanjutnya Avatar: The Way of Water.
Avatar menjadi salah satu film yang paling terkenal yang diciptakan sama James Cameron. Tampil dengan sajian visual yang sangat terdepan di masanya, Avatar menjadi film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan sebesar 2,93 miliar US dollar. Maka dari itu setelah 13 tahun lamanya dan ada kabar muncul sequelnya, yaitu Avatar The Way of Water, otomatis menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu. Film arahan James Cameron ini kembali menggait Sam Worthington, Zoe Saldana, hingga Sir Guy Weaver dan Stephen Lang. Sequel dari karya fenomenal James Cameron di tahun 2012 ini kembali melanjutkan kisah perjuangan Na'vi melawan manusia. Dengan filmnya yang berjudul Avatar The Way of Water mengambil latar waktu lebih dari 10 tahun setelah kejadian di film pertamanya. Ketika Jack Sully berpikir kalau dia telah hidup bahagia bersama Neytiri dan anak-anaknya, musuh lama kemudian datang lagi buat mengacaukan kedamaiannya. Untuk menjaga keselamatan bangsa hutan, Jack memutuskan untuk membawa keluarganya pergi dan beradaptasi dengan kehidupan air. Penantian panjang akan sequelnya berhasil dibayar dengan tuntas. Dengan teknologi perfilman yang lebih canggih, James Cameron menciptakan benchmark baru di dunia perfilman, khususnya pada teknologi visualnya. Benar-benar sinematik dan manjain mata. Untuk ceritanya sendiri, walaupun klise tapi tetap lebih emosional dan punya pertarungan yang sangat epik. My first time in New York City. Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. Film selanjutnya West Side Story. Di tahun 2021, banyak banget film musikal yang keren-keren, seperti Tick Tick Boom, Encanto, Cinderella, dan In the Heights. Nggak mau kalah juga, 20th Century Fox pun bikin film musikal di tahun 2021 dengan menggandeng nama besar seperti Steven Spielberg. Dalam debut pengarahan film musikalnya ini, Steven Spielberg menghadirkan sebuah film remake dari tahun 1961 berjudul sama, West Side Story. Film ini sendiri dibintangi oleh Rachel Zegler, Ansel Elgort, dan Ariana DeBose. Di ajang Oscar juga, West Side Story mendapatkan 7 nominasi dengan menangin 1 penghargaan di kategori Best Supporting Actress. Film drama musikal ini diadaptasi dari pertunjukan Broadway bertajuk sama pada tahun 1957 oleh Jerome Robbins. West Side Story mengambil latar pada tahun 1957, di mana terjadi perseteruan antara geng Puerto Rico, Sack, dengan geng pemuda asli New York yaitu Jets di Whiteside. Sack sendiri merasa sebagai pendatang yang udah didiskriminasi, sementara Jets ngerasa kalau orang Puerto Rico udah mengambil kekuasaan di wilayah yang seharusnya bukan milik mereka. Di tengah perseteruan yang semakin memanas ini, timbullah kisah cinta terlarang terjalin di antara Maria dan Tony. Kualitas produksi film ini benar-benar jempolan, mulai dari desain produksi, tata rias dan busana, penataan koreografi, hingga eksekusi tiap adegan musikalnya. Ini memang gak terlepas dari Steven Spielberg dan timnya yang punya visi buat ngasih elemen-elemen yang baru. Wonderful. Life matters. Because you all think that I can't. I'm ready. Nita. Film selanjutnya, Prey. Bagi yang udah sering nonton film action sci-fi, pasti udah akrab dengan franchise dari Predator. Film yang ngisahin makhluk luar angkasa yang ingin menjadi pemburu terbaik. Nah, di tahun 2022 dirilislah film kelima dari franchise tersebut dengan judul Prey. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Dan bersama Patrick Eisen. Prey sendiri mengambil latar waktu 300 tahun yang lalu dengan berfokus pada Naru, seorang anggota dari suku Komase yang merupakan penghuni asli wilayah Amerika Utara. Naru lagi berusaha buat mutusin tradisi sukunya dengan menjadi pemburu cewek pertama. Nah, sayangnya Naru justru harus bertemu dengan rintangan yang berat banget, yaitu ada makhluk luar angkasa yang berbahaya yang memburu manusia dan mengancam keselamatan sukunya. Prey punya plot yang sederhana malah terkesan usang, tapi Prey punya babak action yang memikat, brutal, dan seru. Ngehibur banget setiap ngelihat predatornya ngebunuh-bunuhin pakai alat-alat canggih dia. Dan ide prequel yang setnya pas zaman suku Somase juga tepat banget biar nunjukin nuansa saling berburu. It knows how to hunt. I know how to survive.
Film selanjutnya Free Guy. Film arahan sutradara Shawn Levy ini awalnya dijadwalkan rilis pada tanggal 3 Juli 2020. Namun harus ditunda sampai 3 kali karena adanya pandemi COVID-19 pada saat itu. Barulah film ini tayang di Indonesia mulai tanggal 20 Oktober 2021 di bioskop. Free Guy diisi oleh para ensemble cast terkenal seperti Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Carey, Taika Waititi, dan Downey Johnson. Free Guy yang bertema dunia game ini bercerita tentang Guy, seorang teller bank yang hidupnya sebagai NPC alias non-player karakter dalam game komputer. Sebagai NPC, hidupnya dikendaliin sama kode komputer, bukan manusia. Dia sendiri hidup dalam game Free City. Sayangnya game ini bakal ditutup dan Guy yang sadar kalau dirinya adalah AI. Dia malah ngelawan sang pencipta game yaitu N1 dengan dibantu karakter player lainnya. Para aktor dan aktrisnya tampil solid, bukan cuma Ryan Reynolds aja, tapi juga ada Jodie Comer, Joe Carey, Taika Waititi, dan Lil Rel Howery. Free Guy juga tampil menjadi film action yang seru dan menyenangkan dengan semua elemen yang manjain para gamer. Dan pada akhirnya juga film ini memberikan kita momen yang mengharukan antar sahabat. Is that a Glock in your pocket? I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Okay, wow. The greatest love story ever told. I have cholera. Gross, and he was saying things to her that he just said to me. Film selanjutnya Rosalind. Rosalind merupakan film yang diadaptasi dari novel modern pada tahun 2012 karya Rebecca Shirley, yang kisahnya terinspirasi oleh Romeo and Juliet oleh William Shakespeare. Disutradarai oleh Karen Main dan dibintangi oleh Kathleen Dever, Isabella Merchant, Kaylee Allen, dan Cynthia. Film yang bisa kalian tonton di Disney Plus ini dikemas sebagai film romantik komedi. Ceritanya berfokus pada Rosalind itu sendiri yang merupakan mantan dari Romeo. Rosalind adalah putri keluarga Capulet, sementara Romeo adalah putra keluarga Montague. Keduanya nggak bisa mendeklarasikan cinta karena keluarga mereka sebenarnya saling bermusuhan. Ketika Romeo malah jatuh cinta dengan sepupunya yang bernama Juliet, Rosalind bersama Dario, pria yang dijodohin dirinya, ngelakuin segalanya buat gagalin hubungan keduanya. Rosalind menjadi film yang ringan dan menyenangkan buat ditonton. Walaupun mengadaptasi cerita yang berlatar di masa lampau, film ini tetap hadir dengan komedi dan pesan yang dibuat relatable dengan generasi muda masa kini. Blow me. Rosalind. Everybody knows Romeo Montague. Sample at the buffet of life. Who wants to buy us some drinks? Did you drink it already? Beautiful. You can hold it. It's a puzzle. Film selanjutnya Hellraiser. Hellraiser adalah film bergenre horor dan misteri yang rilis pada tanggal 7 Oktober tahun 2022. Film tentang sebuah kotak teka-teki misterius ini bisa dibilang sebagai film gabungan reboot dan sequel dari film originalnya yang rilis pada tahun 1987. Kali ini filmnya digarap oleh David Bruckner dan dibintangi oleh Drew Strachey, Odessa Asian, dan Jamie Clayton. Mengisahkan tentang 6 tahun setelah Roland menghilang, Riley bersama dengan Trevor mencuri sebuah kotak teka-teki antik yang disimpan rapat di dalam gudang penyimpanan. Yang gak mereka ketahuin adalah ternyata kotak tersebut merupakan alat untuk memanggil Cenobites, sekelompok makhluk supranatural sadis dari dimensi lain. Film karya David Bruckner ini menjadi sebuah reboot yang sukses, dikarenakan bukan karena ambisi pengen tampil beda, namun pemahaman timnya soal esensi dari karya Cliff Barker, sehingga tetap di jalur yang enggak melenceng. Lebih menarik lagi soal visual dari para makhluk-makhluk Cenobites yang mengerikan tapi punya estetika yang sangat tinggi. All for us. Newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. My congratulations, madame. Only the greatest detective alive. Film selanjutnya Dead on the Nile. Dead on the Nile merupakan sequel dari film Murder on the Orient Express yang rilis pada tahun 2017 lalu. Sama halnya dengan film sequelnya, film yang bergenre misteri thriller ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Agatha Christie. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh yang sekaligus menjadi pemeran utamanya. Selain itu juga ada segudang aktor dan aktris lain yang membintangi film ini.
Dead on the Nile berfokus pada Poirot yang kali ini lagi berliburan ke Mesir. Nah, di tengah liburannya, Poirot ini bertemu dengan temannya yang juga muncul di film pertama, yaitu Butch. Melalui Butch, Poirot lalu kenalan dengan pengantin baru yang bernama Simone dan Lynette Doyle. Pengantin baru tersebut ngajakin Poirot buat menikmati keindahan sungai Nil dengan menggunakan kapal mewah. Akan tetapi semuanya berubah menegangkan ketika sang istri terbunuh dan Poirot harus segera nemuin siapa dalangnya sebelum petaka menghampiri semuanya. Meski di beberapa bagian rada bikin bosan, tapi film ini tetap menjadi film misteri thriller yang sangat simpel dan menghibur, sehingga kita nggak butuh pemikiran yang ekstra untuk menguak misterinya. Deretan cast-nya yang juga memanjakan penikmat sinema Hollywood. I suspect you invited me for reasons other than the fun. When you have money, no one is ever really your friend. Rehab doesn't work, but... Excuse me, Darby. My mom is in the hospital. I have to leave. Darby, you know the rules. Dan untuk di puncak daftar ada film No Exit. No Exit mempunyai cerita yang diadaptasi dari novel thriller berjudul sama karya Taylor Adams. Film yang berdurasi sekitar 95 menit ini disutradarai oleh Damien Power dan naskahnya yang ditulis oleh Andrew Barrer dan Gabriel Ferrari. Dibintangi oleh Havana Rossiliou, Del Dickey, dan Danny Ramirez. No Exit yang mengusung tema thriller dibalut dengan aksi kriminal ini bisa kalian tonton di Hulu dan Disney+. Film ini mengisahkan tentang Derby, seorang pecandu narkoba yang lagi proses rehabilitasi. Dia dapat kabar kalau ibunya masuk ke dalam rumah sakit. Karena nggak dapat izin buat keluar dan menjenguk ibunya, Derby akhirnya mutusin untuk kabur. Dalam perjalanannya, badai salju tiba-tiba menghadang sehingga beberapa jalan ditutup dan Derby harus berhenti dan menunggu. Di tempat perhentiannya, Derby bertemu dengan 4 orang lainnya, yaitu Ed, Sandy, Lars, dan As, yang dimana salah satunya adalah seorang penculik. No Exit menjadi contoh film dengan setup minimalis tapi tetap tampil solid dan mempunyai elemen kejutan yang menarik. Film ini juga terasa membumi dengan karakternya yang penuh dengan konflik. Hey, are you okay? Getting you out of here as soon as I can. So, Go, go! Gimana? Kalian sepakat nggak dengan list 10 film terbaik dari 20th Century Studios di tahun 2021 dan 2022 ini? Oh iya, kalian bisa tonton film-filmnya di Disney Plus ya.